Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Meilia Wulandari, mahasiswi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sumber lemak dan minyak. Oke, yang pertama, minyak dan lemak merupakan salah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di dalam alam serta tidak larut dengan air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Contohnya adalah dietyl ether, kloroform, dan hidrokarbon lainnya. Lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut yang disebut di atas karena lemak dan minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Lemak adalah kelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon C, hidrogen, dan oksigen yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat terlarut tertentu seperti petroleum, benzin, ether, tetapi dalam perbandingan dan susunan kimia yang berlainan. Minyak adalah salah satu kelompok yang terdapat pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya dietyl ether, kloroform, benzena, dan hidrokarbon lainnya yang polaritasnya sama. Minyak merupakan senyawa trigliserida atau trigliserol, yang berarti triester dari gliserol. Jadi, minyak juga merupakan senyawa ester. Hasil hidrolisis minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Asam karboksilat ini juga disebut sebagai asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak bercabang. Peran dalam tubuh dan pangan. Lemak dalam bahan pangan yang dikonsumsi akan memberikan rasa kenyang, karena lemak akan meninggalkan lambung secara lambat, yaitu sampai 3,5 jam setelah dikonsumsi tergantung dari ukuran dan komposisi pangan. Hal ini akan perlambat timbulnya rasa lapar. Lemak dalam pangan berperan sebagai pelarut dan pembawa karier vitamin-vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Lemak sebanyak paling sedikit 10% dari total energi yang dikonsumsi nampaknya diperlukan untuk menyerap provitamin A, misalnya dari wortel, pepaya, dan lain-lain. Semua hal yang mempengaruhi penyerapan atau penggunaan lemak, misalnya kerusakan seluruh empedu atau ketengikan pada lemak, akan mengurangi ketersediaan atau availabilitas vitamin-vitamin tersebut. Lemak dalam pangan juga berfungsi untuk meningkatkan palatabilitas, rasa enak, dan lezat. Sebagian besar senyawa atau zat yang bertanggung jawab terhadap flavor pangan bersifat larut dalam lemak. Juga diduga bahwa lemak dalam pangan akan menstimulir mengalirnya cairan pencernaan. Peranan lemak yang pertama dalam tubuh adalah sebagai persediaan energi yang disimpan dalam jaringan adipose. Sejumlah tertentu lemak dalam tubuh, yaitu kira-kira 18% dari berat badan untuk wanita dan 15-18% untuk pria, adalah normal yang diinginkan. Selanjutnya, peranan yang kedua adalah sebagai regulator tubuh. Karena lemak atau lipid merupakan elemen esensial bagi membran tiap-tiap sel dan merupakan prosedur prostalagdin, maka pengambilan dan ekskresi nutrien oleh sel dapat dikatakan diatur oleh lemak. Demikian juga beberapa fungsi tubuh yang esensial dikontrol oleh lemak. Lemak terdapat dalam tubuh hewan, termasuk manusia, sebagai cadangan energi yang tersebar di seluruh jaringan, mengelilingi jaringan atau sebagai komponen jaringan. Bahkan terdapat jaringan yang sebagian besar terdiri dari lemak, yaitu jaringan adipose.
Berbeda dengan hewan mamalia, ikan menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak di dalam hatinya. Sekitar 2/3 lemak yang tersedia dalam bahan pangan berasal dari lemak hewan dan 1/4 lainnya dari hewan nabati, terutama dalam bentuk minyak goreng. Beberapa jenis lemak makanan berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan seperti kecap, kacang tanah, kedelai, sawit, jagung, biji bunga matahari, dan lain-lain. Penggunaan minyak goreng di setiap daerah yang berasal dari bahan mentah yang berbeda dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, geografi, dan teknologi. Selanjutnya adalah sifat fisika, kimia, lemak, dan minyak. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika yang akan diuraikan di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah warna. Zat warna pada minyak goreng terdiri dari 2 golongan, zat warna alamiah dan zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah. Yang pertama, zat warna alamiah. Zat warna yang termasuk golongan ini terdapat secara alamiah di dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain alfa dan beta karotin berwarna kuning, sentrofil berwarna kuning kecoklatan, klorofil berwarna kehijauan, dan antosianin berwarna kemerahan. Golongan kedua adalah zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah, yaitu warna gelap yang disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol atau vitamin E. Warna coklat yang disebabkan oleh bahan untuk membuat minyak yang telah rusak. Warna kuning disebabkan terjadinya minyak tidak jenuh. Yang kedua adalah odor dan flavor atau bau. Terdapat secara alami pada minyak atau lemak dan juga terjadi pembentukan asam-asam yang berantai sangat pendek sebagai hasil pengurai pada kerusakan minyak atau lemak. Nah, yang ketiga adalah kelarutan. Minyak tidak larut dalam air, kecuali minyak jarak. Dan minyak sedikit larut dalam alkohol, tetapi akan larut sempurna dalam ethyl ether, karbon disulfide, dan pelarut-pelarut halogen. Selanjutnya adalah titik cair dan polimorfisme. Minyak atau lemak tidak mencair dengan tepat pada suatu nilai temperatur tertentu. Polimorfisme adalah keadaan di mana terdapat lebih dari satu bentuk kristal. Nah, selanjutnya adalah titik didih atau boiling point. Titik didih dari asam-asam lemak akan semakin meningkat dengan akan bertambahnya panjang rantai karbon asam lemak tersebut. Selanjutnya adalah titik lunak atau softening point. Titik lunak dari minyak lemak ditetapkan dengan maksud untuk diidentifikasi minyak atau lemak tersebut. Cara penetapannya yaitu dengan cara menggunakan tabung kapiler yang diisi dengan minyak. Selanjutnya adalah slipping point. Slipping point dipergunakan untuk pengenalan minyak serta pengaruh kehadiran komponen-komponennya. Oke, selanjutnya adalah salt melting point. Nah, salt melting point ini adalah temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak. Selanjutnya adalah bobot jenis. Bobot jenis adalah bobot jenis minyak dan lemak ditentukan pada temperatur 25 derajat Celcius. Akan tetapi, dalam hal ini dianggap penting juga untuk diukur pada temperatur 40 derajat Celcius atau 60 derajat Celcius untuk lemak yang titik cairnya tinggi. Oke, lanjut. Titik asap, titik nyala, dan titik api. Titik asap, titik nyala, dan titik api adalah mutu kriteria yang terutama penting dalam hubungannya dengan minyak yang digunakan untuk menggoreng. Oke, selanjutnya adalah titik kekeruhan atau turbidity point. Titik ini ditetapkan dengan cara mendinginkan campuran minyak dan lemak dengan pelarut lemak.
Temperatur pada waktu mulai terjadi kekeruhan dikenal sebagai titik kekeruhan. Oke, selanjutnya mengenai sifat kimia. Sifat kimia yang terdapat pada minyak goreng terdiri dari beberapa sifat kimia, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hidrolisa. Reaksi hidrolisa, minyak atau lemak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas gliserol. Reaksi hidrolisa yang dapat pada minyak atau lemak mengakibatkan kerusakan minyak atau lemak yang terjadi karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak dan lemak. Misalnya pada penggorengan bahan makanan yang lembab dan terdapat sejumlah air dalam minyak tersebut. Selanjutnya adalah oksidasi. Proses oksidasi ini dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak atau lemak. Terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik pada minyak. Hal ini yang disebabkan oleh otoksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Otooksidasi dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang didapat mempercepat cahaya, panas, peroksida lemak atau hidroperoksida, logam-logam berat seperti Cu, Fe, dan Mn. Selanjutnya yaitu hidrogenasi. Proses hidrogenasi akan mengikat ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh, sehingga akan mengubah jumlah dan letak ikatan rangkap. Akibatnya sifat fisik dan kimianya juga akan berubah. Pada beberapa minyak atau lemak, kadang-kadang dilakukan proses hidrogenasi dengan bertujuan untuk memperoleh kestabilan terhadap oksidasi dan memperbaiki warna. Nah, yang terakhir adalah esterifikasi. Proses esterifikasi tersebut bertujuan untuk mengubah asam-asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Jenis lemak dan minyak. Yang pertama adalah minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu medium penggorengan bahan pangan. Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori pangan. Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya, yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk akrolein atau hidrasi gliserol membentuk aldehida tidak jenuh yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal di tenggorokan. Makin tinggi titik asap, semakin tinggi mutu minyak goreng tersebut. Titik asap minyak goreng ditentukan oleh kadar gliserol bebas. Minyak goreng dapat diproduksi dari berbagai macam bahan mentah, misalnya kelapa, kopra, kelapa sawit, kacang kedelai, biji jagung, biji bunga matahari, biji zaitun, dan lain-lain. Minyak goreng yang mengandung asam lemak esensial atau asam lemak tak jenuh jamak bila digunakan untuk menggoreng dengan suhu 50-180 derajat Celcius, maka asam lemak esensial atau asam lemak tidak jenuhnya akan mengalami kerusakan atau teroksidasi oleh udara dan suhu tinggi. Demikian pula beta karotin atau provitamin A yang terkandung dalam minyak goreng tersebut akan mengalami kerusakan. Selama digunakan untuk menggoreng, sifat fisikokimia minyak akan berubah. Semakin lama digunakan, semakin banyak perubahan yang terjadi. Misalnya, minyak tersebut akan akibat terbentuknya warna coklat atau reaksi browning. Semakin kental akibat terjadinya polimerisasi asam-asam lemak dan kadar peroksidanya bertambah. Faktor-faktor yang dapat merusak kualitas minyak antara lain yaitu absorpsi, bau oleh lemak. Yang kedua, aktivasi enzim alam bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak,
Selanjutnya adalah oksidasi oleh oksigen dari udara. Selanjutnya yaitu kombinasi 2 atau lebih dari 4 penyebab faktor-faktor tersebut. Oke, yang kedua adalah mentega. Mentega adalah makanan produk susu. Dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Biasanya digunakan sebagai olesan roti dan biskuit, sebagai perantara lemak di beberapa resep roti dan makanan, dan kadang-kadang bahan untuk menggoreng. Pengganti mentega ialah margarin, yang biasanya lebih murah dan memiliki sedikit lemak dan kolesterol. Mentega adalah emulsi air dalam minyak, kebalikan dari krim. Mentega tetap padat saat didinginkan, tetapi meleleh secara konsisten pada suhu kamar atau suhu ruangan. Mentega hampir sama dengan room butter, tetapi room butter adalah mentega yang wanginya tajam dan berwarna putih. Mentega dibuat dari lemak susu manis atau sweet cream dan asam atau sour cream. Lemak susu dapat dibiarkan menjadi asam secara spontan atau dapat diasamkan dengan penambahan bakteri asam laktat pada lemak susu yang telah dipasteurisasi, sehingga memungkinkan terjadinya fermentasi. Mentega yang dibuat dari lemak susu asam mempunyai cita rasa yang kuat. Mentega diolah dari susu dengan proses pemecahan emulsi air dalam minyak dengan pengocokan. Lemak susu dipisahkan dari komponen lain dengan baik melalui proses pengocokan, sehingga secara mekanik film protein di sekeliling globula lemak retak dan pecah, sehingga memungkinkan globula lemak menggumpal dan menyusup ke permukaan. Mentega merupakan emulsi air dalam minyak di mana sekitar 18% air terdispersi dan di dalam 80% lemak dengan sejumlah kecil protein yang berperan sebagai emulsifier. Lemak susu dinetralkan dengan garam-garam karbonat kemudian dipasteurisasi. Lemak susu dapat dibiarkan menjadi asam secara spontan atau dapat diasamkan dengan penambahan pupukan murni bakteri asam laktat pada lemak susu yang dipasteurisasi, sehingga terjadi fermentasi selama 3-4 jam. Bakteri akan menguraikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat dan menimbulkan senyawa diasetil yang menimbulkan cita rasa yang khas. Lemak susu terdiri dari trigliserida, butyrodiolain, butyrylpalmitolein, dioleopalmitin, dan sejumlah kecil triolein. Asam lemak butirat dan koprat dalam keadaan bebas dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak. Selanjutnya adalah margarin. Margarin ialah mentega buatan. Bisa dibuat dari minyak nabati atau minyak hewani. Bisa juga mengandung susu saringan, garam, dan pengemulsi. Margarin mengandung lebih sedikit lemak daripada mentega, sehingga margarin banyak digunakan sebagai pengganti mentega. Ada juga margarin rendah kalori yang menggunakan lemak lebih sedikit. Margarin dapat dibuat dari lemak hewani dan lemak nabati dan juga merupakan emulsi air dalam minyak dengan persyaratan mengandung lemak minimal 80%. Margarin merupakan mentega tiruan yang dibuat dari minyak nabati, bisa kelapa sawit, jagung, kedelai, bunga matahari, biji kapas, dan lain-lain, atau lemak hewani seperti tallow atau lemak sapi, lard atau lemak babi, dengan rupa, bau, konsistensi, dan rasa nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Lemak yang akan digunakan dimurnikan terlebih dahulu, kemudian dihidrogenasi hingga konsistensi yang diinginkan. Lemak kemudian diaduk, diemulsifikasi
diemulsikan dengan susu skim yang telah diposterisasi dan diinokulasi dengan bakteri yang sama pada pembuatan mentega. Setelah diinokulasi, dibiarkan 12-24 jam sehingga terbentuk emulsi sempurna. Kadang-kadang ditambahkan emulsifier seperti lecitin, gliserin, atau kuning telur. Bahan lain yang ditambahkan adalah garam, natrium benzoat maksudnya, pengawet, dan vitamin A. Karena minyak nabati berada dalam keadaan cair pada suhu ruang, maka untuk membuatnya menjadi padat dilakukan proses hidrogenasi, yaitu penambahan atom hidrogen pada ikatan rangkap asam-asam lemak tidak jenuh. Prosesnya adalah mengalirkan gas hidrogen ke dalam minyak panas dengan katalisator berupa platina atau nikel. Oke, selanjutnya adalah shortening atau mentega putih. Shortening yang dikenal di pasaran sebagai mentega putih adalah lemak yang dapat dimakan atau edible fat yang digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti membuat adonan roti, bahan untuk membuat buttercream, dan juga untuk menggoreng. Disebut sebagai shortening karena pada saat adonan roti dicampur, lemak akan menghambat pembentukan gluten yang ada pada terigu, atau dengan kata lain memperpendek gluten. Dari kata shorten atau memperpendek inilah muncul istilah shortening. Shortening terbuat dari 100% lemak, baik lemak nabati maupun lemak hewani, ataupun lemak campuran keduanya, yang sudah dimurnikan dan dihilangkan baunya. Secara umum, fungsi shortening mirip dengan margarin, yaitu membuat adonan roti lebih empuk dan lebih enak pada saat dimakan. Selain itu, karena kandungannya 100% lemak, maka dapat juga digunakan untuk menggoreng. Shortening adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu. Umumnya berwarna putih, hingga disebut mentega putih. Bahan ini diperoleh dari pencampuran 2 atau lebih lemak, atau dengan cara hidrogenasi. Berdasarkan cara pembuatannya, ada 3 macam shortening, yaitu yang pertama compound. Compound adalah shortening yang dihasilkan dari campuran lemak hewani yang bertitik cair tinggi, lemak bertitik cair rendah, dan lemak yang sudah mengalami hidrogenasi. Dari pencampuran lemak-lemak tersebut akan diperoleh shortening dengan konsistensi tertentu, bersifat plastik, dan selang suhu yang lebar dan tahan lama. Yang kedua, hidrogenasi adalah shortening yang dihidrogenasi yang dibuat dengan cara mencampurkan 2 atau lebih minyak dengan bilangan iodin dan konsistensi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah high ratio shortening. Hydrogenated shortening yang ditambahkan emulsifier, misalnya monogliserida, digliserida, lecitin, dan kadang-kadang tambahkan gliserol. Umumnya mentega putih dibuat dari minyak nabati seperti minyak biji kapas, minyak kacang kedelai, minyak kacang tanah, dan lain-lain. Sifat-sifat mentega putih didasarkan atas nilai shortening dan sifat plastis. Nilai shortening adalah kemampuan mentega putih untuk melumas dan mengepukkan bahan pangan yang bergantung juga dari sifat plastisnya. Sifat plastis tergantung dari perbandingan jumlah lemak padat dan lemak cair dan sifat-sifat kristal lemak lainnya. Oke, lanjut. Sumber lemak dan minyak. Sumber lemak dan minyak ada 2, yaitu sumber nabati dan sumber hewani. Sumber nabati, jenis-jenis minyak nabati yang biasa digunakan yakni minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak jagung, dan lain-lain.
sumber hewani, yaitu jenis-jenis minyak hewani yang biasa digunakan yakni minyak ikan, lemak susu, dan lemak sapi. Lanjut ya, sumber minyak nabati. Yang pertama, minyak kelapa. Kelapa segar mengandung 30-50% minyak. Bila dikeringkan menjadi kopra, kadar lemaknya mencapai 63-65%. Kadar minyak sangat dipengaruhi oleh tingkat ketuaan buah. Semakin tua buah, semakin tinggi kadar minyaknya. Buah kelapa yang sudah tua atau matang umumnya dipanen pada umur 11-12 bulan. Minyak kelapa sebagaimana minyak nabati lainnya merupakan senyawa trigliserida yang tersusun atas asam lemak dan 90% diantaranya yaitu asam lemak jenuh. Setiap minyak nabati memiliki sifat dan ciri yang ditentukan oleh struktur asam lemak pada rangkaian trigliseridanya. Minyak kelapa yang akan asam minyak kelapa kaya akan asam lemak berantai sedang, khususnya asam laurat dan asam meristat. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu minyak wijen. Biji wijen memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi sekitar 50% dari sebagian besar tanaman penghasil minyak yang kita kenal. Meskipun biji wijen memiliki kandungan minyak lebih tinggi daripada kebanyakan minyak sayur lainnya, dan minyak wijen memiliki rasa yang baik dan stabilitas oksidasi, biji wijen tidak pernah menjadi sumber minyak utama. Minyak wijen umumnya dianggap sebagai minyak yang harga dan kualitasnya tinggi, dan juga merupakan salah satu dari sebagian besar minyak stabil yang dapat dimakan meskipun tingkat kejenuhannya tinggi. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun atau minyak olive adalah minyak yang didapat dari buah zaitun, pohon tradisional dari basin Mediterania. Minyak zaitun ini sangat kaya sekali akan manfaat dan bisa dimanfaatkan oleh manusia mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya minyak jagung. Minyak kedelai dulu ya. Selanjutnya minyak kedelai. Kandungan minyak dan komposisi asam lemak dalam kedelai dipengaruhi oleh varietas dan keadaan iklim tempat tumbuh. Lemak kasar terdiri dari trigliserida sebesar 90-95%, sedangkan sisanya adalah fosfatida, asam lemak bebas, sterol, dan tokoferol. Minyak kedelai mempunyai kadar asam lemak jenuh sekitar 15%, sehingga sangat baik sebagai pengganti lemak dan minyak yang memiliki kadar asam lemak jenuh yang tinggi seperti mentega dan lemak babi. Lanjut ya. Selanjutnya adalah minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari adalah minyak yang diekstrak dari bunga matahari. Minyak ini memiliki kandungan asam lemak yang besar seperti asam palmitat, asam stearat, asam oleat, dan asam linoleat. Vitamin E dan senyawa organik lainnya bertindak sebagai antioksidan dalam minyak bunga matahari yang mampu memberikan efek positif pada tubuh. Selanjutnya adalah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi, dan sangat stabil ini digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Kebanyakan minyak sawit diproduksi di Asia,
Afrika, dan Amerika Selatan. Karena pohon kelapa sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan yang tinggi untuk memaksimalkan produksinya. Selanjutnya adalah minyak jagung. Minyak jagung adalah minyak yang didapatkan dari hasil ekstraksi atau diperas dari biji jagung dengan warna kekuning-kuningan dan digunakan untuk membuat sabun, pelumas, kosmetik, minyak goreng, bahkan sebagai pakan ternak. Minyak ini mulai mengeluarkan asap pada kisaran suhu 204 derajat Celcius sampai 213 derajat Celcius. Karena tahan dalam suhu tinggi tanpa mengeluarkan asap, minyak jagung cocok digunakan untuk memasak banyak jenis makanan. Minyak jagung seringkali digunakan sebagai alternatif pengganti minyak sawit karena diduga memiliki kandungan asam lemak jenuh yang lebih rendah. Minyak jagung juga memiliki rasa yang hampir hambar. Selanjutnya adalah minyak jarak. Minyak jarak diperoleh dari biji dengan metode pengembaan panas atau dengan ekstraksi pelarut. Minyak jarak tidak dapat dikonsumsi manusia karena mengandung racun yang disebabkan adanya senyawa ester forbel. Komponen asam lemak terbanyak dalam minyak adalah oleat. Kandungan asam lemak dan pada minyak jarak dapat mengakibatkan keracunan. Oke, selanjutnya adalah sumber lemak hewani. Lemak hewani mengandung banyak sterol dan yang biasa disebut dengan kolesterol, sedangkan minyak nabati mengandung banyak fitosterol dan mengandung banyak asam lemak tidak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak hewani ada yang berbentuk padat, yang biasanya berasal dari hewan darat seperti lemak susu dan lemak sapi. Lemak hewan laut seperti ikan paus, ikan sarden, minyak ikan herring yang berbentuk cair biasa disebut minyak. Sumber hewani, susu hewan peliharaan menghasilkan lemak susu. Daging hewan peliharaan biasanya pada lemak sapi, lemak babi. Hasil laut yaitu minyak ikan sarden, ikan paus, dan lain-lain. Oke, lanjut fungsi lemak. Fungsi lemak yang pertama adalah sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi alternatif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Setiap 1 gram lemak menghasilkan energi 9 kcal. Energi sangat diperlukan untuk aktivitas tubuh. Nah, yang kedua adalah sebagai perlindungan. Endapan jaringan lemak di sekitar tubuh akan mempertahankan organ tersebut dalam posisinya dan melindungi dari benturan. Yang ketiga adalah penyekatan atau isolasi. Jaringan subkutan yang terdiri atas lemak akan mencegah tubuh kehilangan panas. Selanjutnya adalah perasaan kenyang. Adanya lemak di dalam cem atau kita melewati duodenum mengakibatkan penghambatan peristaltik lambung dan sekresi asam sehingga menunda pengosongan lambung dan mencegah timbulnya rasa lapar. Nah, yang terakhir adalah penyedia vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Minyak kelapa sawit banyak mengandung karotenoid, yaitu provitamin A. Lemak susu dan minyak ikan laut tentunya mengandung vitamin A dan D. Minyak nabati mengandung vitamin E. Nah, teman-teman, segitu dulu ya penjelasan dari saya. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya. Bye.